Shalom Bapak Ibu, berikut adalah tata cara ibadah online gereja kita. Yang pertama, persiapkan kuota Anda. Jangan sampai tidak ada kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi meskipun kita beribadah di rumah. Anggaplah kita akan beribadah di rumah Tuhan. Dengan demikian, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah, baik siap secara roh, jiwa, dan juga tubuh. Kita juga menunjukkan kepada Tuhan kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah bersama dalam waktu keadaan sudah memungkinkan. Yang ketiga, jangan sambil mengerjakan sesuatu seperti baring-baringan, sambil ngemil, sambil memasak, sambil mencuci motor, mobil, atau menyiram bunga. Intinya, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Yang keempat, persiapkan hati, pikiran, dan siapkan Alkitab seperti biasanya. Dan yang terakhir, mengikuti setiap sesi dan arahan dari worship leader, seperti mari kita berbahasa roh, mari kita menyembah, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan, mari sembah dan agungkan Dia, mari bergandengan tangan, mari mengangkat tangan, berikan senyum ke kiri dan ke kanan. Semuanya kita ikuti bersama-sama jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah online ini. Haleluya. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita dalam kondisi yang baik karena Tuhan menyertai kita dan memelihara kita dengan sempurna. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, tanda syukur kita kepada Dia sebab kebaikannya tidak pernah habis-habisnya bagi kita yang mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Katakan sama-sama, sebab Tuhan itu baik. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Katakan amin. Adalah baik untuk kita terus menyanyikan kebaikan Tuhan, sebab kasih setianya terus untuk selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi bagi kami. Terima kasih Kau sungguh baik Tuhan. Hari ini kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau nyanyikan kasih setia-Mu. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu. Sebab Kau sungguh baik, dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau luar biasa. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami mulai ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Oh ya terima kasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Setiamu tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Say, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my
I've been held in your hands from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say it again. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
nyanyikan terus kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari rasakan kebaikan Tuhan, katakan lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Oh, kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah baik bagi kami. Di setiap nafas kami Tuhan, kami akan nyanyikan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Ini nyanyian kami bagi-Mu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yes, we sing of your goodness and God. Mari lagi katakan, all my life you have been faithful. So good, so good. Mari sembah Dia sama-sama. Angkat tangan kita sembah Dia untuk segala kebaikan-Nya. Kami sembah Kau Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, di segala kondisi hidup kami. Kami akan tetap bernyanyi bagi-Mu. Kau sungguh baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, tinggikan nama-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik. Oh, kasih setia-Mu selamanya. Yesus, sepanjang nafas kami akan bernyanyi bagi-Mu. Syarabataka namanya Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, rahmat baik. Selagi kami bernafas
nafas, kami akan tetap mengasihi Tuhan. Sebab di sepanjang hidup kami Tuhan, Kau menunjukkan kasih setia-Mu. Kau membuktikan kebaikan-Mu, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji-Mu. Haleluya. Berlimpahlah kasih karunia-Mu atas kami pagi hari ini Tuhan. Diturunkan atas umat-Mu. Mari jemaat Tuhan terus rasakan kebaikan-Nya. Hari ini dilimpahkan bagi setiap kita. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari bergandengan tangan sesama keluarga kita, katakan, all my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Tetap bergandengan tangan bersama dengan keluarga kita sambil mengangkat tangan kita ke surga, katakan, all my life you have been faithful. Kebaikan-Mu Tuhan turun atas kami. All my life you have been so
kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memelihara kami dengan sempurnanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita saudara, haleluya. Dia bukan hanya baik, tetapi dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Sekali lagi katakan amin. Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sanggup. Dia luar biasa. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang sanggup menyembuhkan, kuasa yang sanggup memulihkan, kuasa yang sanggup memberkati setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Bapa yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Sukacita ada di hadirat Tuhan. Sukacita yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Haleluya. Turunlah sukacita berlimpah dalam setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk firman Tuhan. Biar hati kita jadi tanah yang subur. Ketika ditaburi benih firman Tuhan, benih itu akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Percayakan hidup kita kepada janji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari nyanyikan sama-sama. Sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya, oh,
Sebab janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Angkat kedua tangan kita, katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang.
yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jumpa lagi bersama saya Bambang Syumanjaya. Senang sekali kepada seluruh jemaat GBI Windsor Square Batam. Kita bisa bertemu sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini, siang hari atau malam hari, kita bertemu secara virtual. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Erwin Wijaya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyikapi krisis dan perubahan yang sedang terjadi. Krisis dan perubahan sedang ada di sekeliling kita. Bahkan mungkin krisis dan perubahan itu sedang terjadi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di tempat usaha kita, di bisnis kita, di lingkungan sosial kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapinya? Renungan firman Tuhan kali ini akan memberikan inspirasi yang baru, akan memberikan kelegaan dan kelepasan buat kita semua. Mari buka hati dan pikiran kita. Dan judul khotbah khusus kali ini saya sudah siapkan adalah jangan fokus pada krisis. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia. Indonesia sedang menghadapi sebuah tantangan yang besar akibat pandemi COVID-19 ini. Seperti di awal tadi saya sebutkan, krisis dan perubahan yang besar sedang terjadi dan sedang melanda dunia dan Indonesia. Krisis dan perubahan sedang terjadi melanda lingkungan sosial kita hingga ke dalam diri kita. Situasi dunia berubah. Kompetisi, persaingan, cara kita usaha harus berubah. Cara kerja kita juga mesti berubah. Gaya hidup kita pasti sudah berubah karena sudah lebih dari 6 bulan kita melaluinya pandemi COVID-19 ini. Krisis ekonomi, saya kira itu bukan hal yang mungkin terjadi. Bahkan krisis ekonomi juga mungkin sedang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang bingung atas apa yang terjadi. Mari kita renungkan. Bagaimana perubahan besar sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan,
harus kita biasakan sebagai protokol kesehatan. Dulu mungkin kita heran, orang kok di rumah memakai masker. Tapi kita sekarang sering sekali melihat keanehan kalau ada orang tidak pakai masker. Cara belajar di rumah, sekolah di rumah harus dibangun lewat perjuangan yang tidak sedikit. Banyak orang tua juga stres karena tidak pernah menangani bagaimana anak-anak sekolah di rumah, belajar di rumah. Tantangan yang luar biasa juga buat anak-anak. Godaannya semakin besar karena mereka belajar di rumah, sekolah di rumah, juga menggunakan gadget atau gawai yang ada di tangan mereka. Tantangan dan godaan dari gadget antara belajar dan main itu sangat tipis dan sulit dibedakan. Bekerja dari rumah. Kita tahu dulu mungkin kita hindari kalau bisa jangan bawa pekerjaan ke rumah. Tapi sekarang suka atau tidak suka bekerja di rumah adalah sesuatu hal yang biasa dan harus kita lakukan. Karena tujuannya untuk memitigasi resiko. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, saat ini kita beribadah di rumah. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama jemaat yang lainnya di rumah. Kita memuji Tuhan seperti yang kita lakukan barusan di rumah. Jadi kita mesti bangun kebiasaan-kebiasaan ataupun perubahan kebiasaan. Bukan hanya di dalam diri kita, di lingkungan keluarga kita yang terdekat, lingkungan kerja, bahkan lingkungan sosial kita terjadi perubahan. Seperti yang saya katakan juga di awal tadi, krisis ekonomi sedang terjadi. Kalau kita lihat kuartal 1 Indonesia masih positif pertumbuhan ekonominya. Kuartal 2, kuartal 3 bagaimana? Bagaimana kuartal 4? Bagaimana tahun depan? Semua hanya bisa berharap yang terbaik. Tapi tidak bisa dihindari bahwa krisis pasti terjadi. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jangan fokus kepada krisisnya. Karena kita tahu bahwa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini di luar kontrol kita. Kita tidak bisa hindari. Tetapi apa yang menjadi fokus kita akan menentukan apakah kita kehilangan damai sejahtera, apakah kita kehilangan fokus dalam bekerja, apakah kita jadi takut, apakah kita menjadi khawatir, atau kita sedang bertanya-tanya di mana Tuhan. Apa yang menjadi fokus kita? Apakah pekerjaan? Kita khawatir karena kita akan kehilangan pekerjaan. Kita khawatir karena gaji kita sudah mulai dipotong atau dikurangi. Kita khawatir pekerjaan kita akan hilang. Bisnis, apakah itu menjadi fokus kita? Kita khawatir karena bisnis kita tersendat-sendat. Tidak bisa buka lagi karena PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Bisnis kita mungkin sedang menurun. Bisnis kita mungkin segera tutup. Kita fokus pada bisnis kita. Apakah kita fokus pada masalah ekonomi? Ekonomi, banyak orang kesulitan sekarang ini. Sehingga pemerintah berusaha sedemikian rupa supaya roda ekonomi terus bergerak dengan bantuan sosial yang secara masif digelontorkan oleh pemerintah. Apakah kita juga fokus pada masalah sakit penyakit? Akibat krisis ekonomi, akibat perubahan yang terjadi, banyak orang stres, banyak orang depresi, bahkan timbullah sakit penyakit. Apakah kita fokus pada sakit penyakit kita? Bahkan pada situasi krisis dan perubahan akibat pandemi COVID-19 ini juga banyak mengancam relationship, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan keluarga karena masalah ekonomi, karena krisis keuangan menimbulkan keretakan-keretakan, keresahan-keresahan di dalam hubungan. Apa yang menjadi fokus kita? Hari ini mari kita renungkan bersama.
Karena kalau kita fokus pada yang salah, maka bukan saja kita kehilangan damai sejahtera, bukan saja kita kehilangan yang menjadi sumber kekuatan kita malah semakin takut, dan takut bukan lagi melihat Tuhan, tapi kita melihat masalah kita. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar semua apa yang saya bahas, itu bukan hanya sebuah berita, tapi mungkin itu sedang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam rekan kerja kita, di dalam lingkungan gereja kita, bahkan lingkungan sosial kita. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama supaya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kita. Lukas 5 ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Seluruh jemaat Tuhan, kita belajar dari ayat firman Tuhan ini. Bagaimana para nelayan, yang salah satunya adalah Simon. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka sudah melalui lautan itu berkali-kali, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga mereka bisa mengetahui titik-titik area yang mana banyak ikannya. Pada suatu waktu, mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Mereka mengalami malam yang berat. Mereka pulang tidak membawa apa-apa. Ketika mereka sedang membasuh jala, membersihkan jala mereka yang kosong, perahu mereka yang melompong, Tuhan datang. Tuhan datang tepat pada waktunya. Sebelum Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan ingin mengajar terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menggunakan perahu nelayan tersebut sebagai tempat Tuhan Yesus menyampaikan isi hatinya. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan isi hatinya, Tuhan Yesus meminta seluruh nelayan yang sudah kelelahan, yang sudah putus asa, yang sedang mungkin mengalami krisis, apa yang harus mereka jual, apa yang harus mereka makan. Pada situasi yang genting seperti itu, Tuhan mengajak sekali lagi nelayan itu untuk menangkap ikan. Di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana ada peperangan yang terjadi.
Peperangan yang sesungguhnya ketika manusia menghadapi krisis dan perubahan adalah di dalam pikiran. Antara pengalaman, antara kemampuan, antara apa yang baru terjadi. Pasca traumakah? Pengalaman pahit yang mereka sudah alamikah? Apa yang menjadi fokus mereka? Para nelayan itu, khususnya Simon, mendengarkan kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sekali lagi menyampaikan kepada para nelayan itu, tebarkanlah jala. Apa yang Tuhan sampaikan bukan suatu yang extraordinary, bukan suatu yang supranatural dengan berkata, ikan, lompatlah ke perahu. Tidak. Tetapi Tuhan meminta para nelayan tersebut melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Apa yang menjadi potensi mereka. Tebarkan jalamu. Bersyukurlah para nelayan tersebut mendengarkan apa kata Tuhan. Yang menarik di dalam ayat tersebut, Simon waktu mengalami peperangan di dalam pikirannya, dia masih menganggap Tuhan Yesus itu sebagai guru yang dia ketahui. Makanya dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi ketika para nelayan tersebut mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, menebar jala seperti yang Tuhan minta, dan mendapatkan ikan, bukan sedikit, bukan satu perahu, bahkan perahu itu hampir tenggelam, dan meminta teman-temannya untuk menampungnya di perahu mereka juga. Ketika Simon Petrus melihat apa yang terjadi, ia pun tersungkur dan dapat pencerahan yang luar biasa. Dia menyadari yang di hadapannya bukan hanya seorang guru yang sering mengajarkan banyak orang, tapi orang yang dihadapinya itu adalah Tuhan. Sehingga Simon Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon Petrus ketika melihat sebuah hal yang di luar pemikirannya, terjadi pencerahan di dalam pikirannya bahwa Tuhan yang sungguh maha luar biasa itu mau menolong dirinya yang orang berdosa itu. Terjadi perubahan paradigma, terjadi pertobatan yang mengubah jalan hidupnya Simon Petrus. Kisah ini mungkin sudah sering kita baca, tapi kisah ini mungkin bisa ditarik dan dihubungkan dengan krisis dan perubahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak di antara kita sudah melakukan banyak hal. Kita sudah mengerjakan banyak hal. Mungkin ada di antara kita juga yang setelah bekerja, setelah berusaha sedemikian keras, gagal dan tidak berhasil. Ada kekecewaan, mengalami putus asa, mengalami tidak ada harapan, seperti para nelayan tersebut. Di tengah ketidakmenentuan, di tengah krisis, di tengah perubahan, Tuhan Yesus mau datang. Oleh sebab itu, apa yang menjadi fokus kita? Apakah fokus kita, berdasarkan pengalaman, kita mesti melakukan A, B, C, D. Berdasarkan kemampuan, kita mampu kok melakukan supaya kita bisa melewati krisis ini. Seperti para nelayan itu, mereka sudah menggunakan pengalaman mereka. Sehingga Simon Petrus berkata, "Tuhan, kami sudah mencobanya." Artinya mereka sudah menggunakan pengalamannya. Saya percaya para nelayan ini juga adalah para nelayan yang senior, yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan untuk bisa menangkap ikan dan berhasil.
Tapi nyatanya mereka menemui kegagalan. Apakah fokus kita di tengah krisis dan perubahan ini mengandalkan kerja keras kita? Kita sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tetapi bisa saja hasilnya tetap nol besar. Apakah kita berfokus pada, saya kan sudah melakukan hal yang benar. Saya percaya para nelayan itu juga berkata, mereka sudah melakukan hal yang benar, tapi mereka tetap gagal dan mengalami krisis dan perubahan. Atau sebaliknya, kita semua berfokus pada masalah, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita, atau Tuhan sedang menuju kepada kehidupan kita, atau Tuhan sedang berada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi merasakannya. Ada kisah yang menggambarkan hal ini. Di dalam Markus 6 ayat 48 sampai 51. Saya mau sambung sedikit ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51, perhatikan Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Di dalam kisah tersebut yang menceritakan Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya sedang bersusah payah mengatasi badai, mengatasi angin sakal di dalam kehidupan mereka, di dalam perahu mereka. Perahu ini menggambarkan kehidupan mereka. Mungkin kita juga sedang bersusah payah mendayung di dalam kehidupan kita. Kita bingung. Kita tidak tahu caranya seperti apa. Fokus kita hanya pada masalah. Fokus kita pada perahu yang hampir tenggelam. Fokus kita pada badai dan angin sakal. Padahal Tuhan ada di depan masalah kita. Masalah kita itu tidak ada apa-apanya. Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar dari masalah kita. Maka kalau kita fokus pada masalah kita tidak bisa fokus kepada Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita dan jauh lebih besar daripada masalah kita. Bahkan murid-murid yang sudah bersama-sama Tuhan, yang melihat mujizat Tuhan, tidak bisa mengenali Tuhan. Dan mereka mengira itu adalah hantu. Kadang-kadang ketika kita di dalam masalah dan kita hanya fokus kepada masalah, kita tidak bisa merasakan Tuhan. Yang ada adalah kita merasa ditinggalkan Tuhan. Ingat kata-kata Tuhan kepada murid-muridnya. Jangan takut. Ketika murid-muridnya ada di dalam krisis dan perubahan, satu pesan Tuhan yang selalu mengiang-ngiang di dalam kehidupan kita. Jangan takut, ini aku. Tenanglah. Wow. Dan itu bukan hanya kata-kata. Ketika Tuhan Yesus naik di atas perahu itu, angin pun redahlah. Krisis dan perubahan nggak akan ada artinya apa-apa lagi kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau tutup sharing firman Tuhan buat kita semua. Mari jangan fokus kepada krisis, tapi fokus kepada Tuhan. Karena dengan berada dalam hadirat Tuhan, sukses mengikuti kemana hadirat Tuhan berada. Jalan keluar selalu mengikuti kemana Tuhan berada. Penyelesaian masalah selalu mengikuti di mana Tuhan berada. Hadirat Tuhan membawa terobosan yang melampaui akal.
Ketika Tuhan Yesus meminta nelayan-nelayan itu menebarkan jalannya di tempat mungkin yang sama yang mereka sudah lakukan dan mereka gagal, tapi karena mereka mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan dan mengundang Tuhan di dalam perahu mereka dan mengizinkan Tuhan mengajar terlebih dahulu tentang firman Tuhan, maka terobosan yang melampaui akal itu terjadi. Perahu mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Yang ketiga, kalau kita fokus kepada Tuhan, hadirat Tuhan membawa perubahan di dalam tujuan hidup. Saya tutup dengan 3 ayat yang terakhir di dalam Lukas 5 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita sedang menghadapi krisis dan perubahan, kalau kita sedang kehilangan arah hidup kita, kalau kita sedang menghadapi masalah yang besar di dalam keluarga, di dalam diri kita, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita, dimanapun kita berada, undang Tuhan untuk masuk. Izinkan Tuhan mengajarkan isi hatinya buat kita dengar dan kita renungkan. Kalau kita sudah izinkan dan kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada hadirat Tuhan, maka saya percaya kita semua akan mengalami pengalaman terobosan yang supranatural. Dan ingatlah, di tengah krisis dan perubahan seperti sekarang, Tuhan Yesus berkata kepada nelayan tersebut, jangan takut. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka berada di tengah badai dan angin sakal, tenanglah, ini aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan, kita mendengar isi hati Tuhan lewat firman-Nya yang kita baca dan renungkan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Situasinya belum berubah, mungkin perahunya masih sama, tapi badainya tenang, anginnya reda, dan terobosan-terobosan akan kita segera terima. Persiapkanlah diri kita. Dan yang paling penting, kalau kita undang Tuhan di dalam hidup kita, tujuan hidup kita akan diubahkan Tuhan. Simon Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan mereka pun fokusnya berubah. Bukan lagi pada apa yang ada di sekeliling mereka. Fokusnya kepada Tuhan. Karena mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Mari, pada kesempatan kali ini, kita mau merenungkan. Kalau kita ada masalah, kalau kita di tengah krisis dan perubahan, buka hati kita, izinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Dengarkan isi hatinya lewat firman Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Kiranya kuasa penyertaan Tuhan memberikan terobosan-terobosan yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Di tengah krisis dan perubahan ini, bukan kita takut, tapi kita tenang. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat mempraktekannya. Dan saya percaya, tujuan hidup kita akan berubah. Kita akan terus fokus kepada Tuhan, dan mengalami terobosan-terobosan supranatural di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati krisis dan perubahan bersama Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi bersama saya Bambang Syumanjaya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah informasi untuk HG News dalam minggu ini. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya via transfer ke rekening BCA di nomor 061 402 7777 atas nama GBI Windsor Square, atau dapat juga dilakukan dengan scanning QR Code berikut ini. Berikutnya, Young Empowering Society mengundang rekan-rekan dewasa muda apapun profesi Anda untuk dapat mengikuti Cool Online Gathering yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19.30 dan dilakukan melalui Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Erwin Wijaya dan akan membahas mengenai bagaimana membangun keluarga yang excellent di dalam Tuhan. Dalam acara ini juga akan disiapkan sesi tanya jawab langsung dengan Bapak Gembala. Acara ini diperuntukkan buat rekan-rekan yang masih single, dalam masa pacaran, ataupun yang sudah menikah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menghadiri Cool Online Gathering ini untuk diperlengkapi bersama. Untuk meeting ID dapat diperoleh di bio Instagram yes_HOG. Dan pengumuman berikutnya, gereja kita akan merayakan anniversary atau ulang tahun yang ke-15 dengan tema Amazed by God. Perayaan ulang tahun ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19 malam. Oleh karena itu kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti perayaan ulang tahun ini melalui YouTube GBI Windsor Square. Oleh karena itu pastikan kita bersama-sama bisa merayakan kebaikan Tuhan dan mengagumi anugerah Tuhan bagi gereja kita. Dan selanjutnya, Windsor Wise Woman bekerjasama dengan Parenting Club Ministry akan mengadakan seminar dengan sesi tanya-jawab yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober pukul 19 malam. Nah, seminar ini bertema Parenting in Digital World. Dan seminar ini juga akan dilayani oleh Pastor Somarni Kosasi dan juga Ibu Wen Senlan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dapat melihat meeting ID di flyer yang tertera untuk mengikuti ibadah melalui Zoom atau juga dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GBI Windsor Square. Acara ini terbuka untuk setiap orang tua dapat hadir dan diperlengkapi bagaimana menjadi parent yang berkenan di hadapan Tuhan di era digital seperti sekarang ini. Dan yang berikutnya akan diadakan pernikahan kudus untuk pasangan Ricky dan Gracia Rizky Santoso pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 10 pagi di Best Western Panbil Hotel. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut dapat menghubungi sekretariat GBI Windsor Square. Salam jemaat Tuhan, Adulam Ministry sebagai bagian dari divisi pengajaran dan pelayanan gereja adalah pelayanan konseling di GBI Windsor Square. Pelayanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan kesehatan jiwa bagi komunitas atau anggota jemaat gereja. Atas anugerah Tuhan, gereja kita sudah mempersiapkan para konselor yang sudah melalui proses pelatihan dan pendidikan khusus untuk pelayanan ini. Setiap manusia membutuhkan konseling, tidak peduli siapapun dia. Fungsi konseling adalah menyembuhkan, membimbing, memperdayakan, pendampingan, dan perawatan. Hampir di setiap situasi kehidupan manusia, konseling sangat dibutuhkan. Visi Adulam Ministry adalah membawa manusia kembali pada pertumbuhan yang utuh sesuai rencana Allah. Dan misi Adulam Ministry terbentuknya Counseling Center sebagai akomodasi pelayanan Injil untuk meneruskan karya atau misi hidup Tuhan Yesus sebagai konselor agung dengan menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi komunitas atau anggota jemaat gereja dalam menyampaikan pergumulan hidupnya yang terdalam kepada para konselor gereja. Adapun jenis-jenis konseling yang dilayani oleh tim Adulam Ministry adalah konseling umum, konseling anak, konseling remaja, konseling keluarga, konseling karir, konseling trauma, konseling orang meninggal, konseling orang sakit, ataupun konseling pernikahan, dan lain-lain. Dan pengumuman yang terakhir, ibadah onsite atau ibadah di dalam gedung gereja akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Pukul 10.30 pagi
dan akan diberlangsungkan hanya di satu tempat saja, yaitu di HOGDC Mall lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah onsite ini, diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu dengan mengisi link yang akan diperoleh di Facebook GBI Windsor Square, di Instagram House of Glory pada bagian bio, juga di website www.houseofglory.id, dan juga di aplikasi House of Glory Batam yang sudah tersedia baik di iOS maupun juga di Play Store. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite, tetap dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube GBI Windsor Square. Demikianlah informasi kegiatan kami sampaikan. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di website gereja kita di www.houseofglory.id. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Tuhan itu sangat baik, kita diberkati dengan pujian penyembahan, ada kuasa di dalam hadiratnya. Kuasa firman Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita bersama-sama. Yang ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang sudah kami dengarkan di siang hari ini. Kami percaya semua kami yang lemah dikuatkan. Kami yang berbeban masalah hari ini, kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena kami percaya kepada Engkau. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami yang Engkau akan nyatakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar pesan-pesan Tuhan yang kami dengarkan di siang hari ini menjadi berkat bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi pribadi kami masing-masing, sehingga kami melangkah dalam kepastian berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa melepaskan berkat-Mu atas gembala-gembala kami Tuhan, mulai dari gembala pembina kami, hamba-Mu Paniko Nyoto Raharjo, dan keempat wakil gembalanya. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Johan Handoyo yang ada di Singapura. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Pastor Irwan Wijaya, kepada Pastor Erwin Wijaya dan hamba-Mu Pastor Julianus sebagai wakil gembala, Pastor Edwin Tuhan sebagai youth
youth pastor Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau limpahi hamba-Hamba-Mu dengan berkat-berkat yang baru di hari-hari ini. Terutama kepada gembala kami yang kami kasih, Pastor Erwin. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan. Pengurapan Tuhan yang baru terus mengalir bagi hamba-Mu. Dalam setiap kepercayaan tanggung jawab yang Engkau sendiri berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Atas kota ini, atas bangsa ini, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-Mu untuk keluarga, anak istri dan semua keluarga besar. Tuhan juga melindungi mereka dari segala malapetaka, segala sakit-sakit penyakit semua dihancurkan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kota yang kami kasih, bahkan bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera bagi Indonesia. Damai sejahtera Allah atas kota kami Batam. Biar hari lepas hari Tuhan, di tengah COVID yang terus terjadi, bahkan semakin meningkat dalam jumlah peningkatan pemaparannya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah badai Tuhan. Di balik badai ini kami akan melihat pelangi Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan mendengar anak-anak Tuhan. Mereka diberkati dalam usaha mereka, dalam keluarga rumah tangga mereka di tengah-tengah musibah yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk siang hari ini. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siap menerima berkat dari gembala kami. Haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shema Jemaat GB Windsor House of Glory, ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa. Dan sekarang kasihlah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan seluruh keberadaan kita semua. Dan terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang terus di masa-masa pandemik ini terus menguatkan kita, membuat kita semakin dalam mencintai Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus setiap kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.